Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa dikenal sebagai Nabi yang memiliki mukjizat, dapat membelah laut, dan termasuk Nabi yang sangat terkenal dalam sejarah, dapat melumpuhkan Fir'aun sebagai raja terkuat di masa itu. Hampir semua agama membahas kisah beliau, terutama 3 agama samawi, yaitu Nasrani, Yahudi dan Islam. Di dalam Islam sendiri, Allah mengabadikan nama Musa sebanyak 205 kali. Tentu jumlah penyebutan yang banyak ini menunjukkan bahawa Nabi Musa di sisi Allah menjadi Nabi dan Rasul yang memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Tuhannya. Nabi Musa sangat terkenal mukjizatnya dapat membelah laut. Kisah ini hampir semua agama samawi membahasnya, baik Injil, Zabur, Taurat, dan bahkan juga terdapat di dalam Al-Quran sendiri. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah merekam kejadian ini di beberapa tempat di dalam kitabnya. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu Nabi Musa, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu menyaksikan. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim atau berserah diri." Demikianlah Allah menjelaskan secara singkat bagaimana Musa ketika itu diberi Allah kelebihan dapat membelah laut untuk dirinya beserta umatnya dalam keselamatan. Tentu mengenai bagaimanakah proses, cara dan model terbelahnya laut secara rinci ketika itu, hanya Allah dan Nabi Musa yang mengetahuinya. Mengenai hal ini, Allah hanya menggambarkan secara singkat. Namun, walau demikian, tahukah anda bahawa ketika Nabi Musa membelah laut, beliau pernah membaca satu doa khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari doa inilah Allah mengizinkan laut terbelah karena doa yang dibacakan beliau tersebut. Tahukah anda apakah doa yang dibacakan Nabi Musa itu? Berikut penjelasannya. Dalam sebuah kitab yang bernama Nasuhul Ibad, kumpulan nasihat bagi para hamba, Syekh Nawawi Al-Bantani telah meriwayatkan kisah doa Nabi Musa ini dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dari jalur riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kamu semua aku ajari sebuah kalimat yang diucapkan Nabi Musa AS ketika melintas laut bersama Bani Israel?" Kami semua menjawab, "Baik ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda, "Ucapkan kalimat Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim." Ya Allah, segala puji hanya untukmu dan hanya kepadamu lah tempat mengadu, dan Engkaulah penolong dan tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah, Zat yang maha tinggi dan yang maha agung. Subhanallah, ternyata doa dapat memberi pertolongan bagi setiap yang membacanya. Demikianlah yang pernah dialami oleh Nabi Musa. Tentu dengan kapasitas keimanan dan kedekatan Nabi Musa kepada Allah, maka doa yang dipanjatkannya juga sangat bernilai tinggi di sisi Allah dan di mata Nabi Musa itu sendiri, yaitu dapat membelah lautan yang satu menjadi terpecah dua. Lalu bagaimanakah kita sekarang? Berapa kalikah kita berdoa kepada Allah dalam waktu keseharian kita? Semoga penjelasan singkat ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.